Halo guys, welcome back to YouTube channel Mai. Perkenalkan, nama saya Erlangga Kusuma Bahari, NIT 2441110. Kali ini saya diamanahkan oleh dosen saya membuat tugas video berisi tentang edukasi. Video kali ini saya akan membahas tentang depresi. Apa sih itu depresi? Sebelum lanjut lebih dalam, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman sekalian. Apakah teman-teman pernah merasakan suram, murung, muram, sedih? Jika teman-teman pernah merasakan salah satunya, mungkin perasaan itu sudah berlangsung lama, sehingga buat teman-teman menjadi terbiasa dan mulai belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video berikut ini. Depresi sering menjadi bahan bercandaan kita. Saat sedang merasa lelah karena tugas yang menumpuk, kita bercanda ke teman kita dengan mengatakan bahwa kita depresi. Saat sedang sedih setelah menonton drama, kita bergurau dengan kata depresi. Tapi, apakah setiap saat kita mengatakan bahwa kita depresi, kita benar-benar dalam keadaan tersebut? Bisa saja, karena depresi dapat menyerang siapapun dalam keadaan apapun. Namun seringkali kita menyimpulkan bahwa perasaan sedih yang kita alami langsung berarti bahwa kita sedang mengalami depresi. Contohnya, kalian sedang dalam pertandingan basket dan kalah. Kalian pun akan merasa sedih. Jika sedang berduka, kehilangan seseorang yang berharga, kalian akan merasa sedih. Rasa sedih adalah respon yang normal dalam keadaan tersebut. Tidak semata-mata setiap kalian merasakannya berarti bahwa kalian sedang melalui depresi. Lalu sebenarnya apa itu depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati yang cukup umum, namun serius. Pada zaman dahulu, depresi sempat dianggap sebagai turunan, bahkan sempat dianggap kerasukan iblis, dan disebut dengan nama melankolia. Sampai akhirnya dihubungkan dengan ketidakseimbangan kimia dalam otak, yang mana masih terlalu rumit untuk dipahami sepenuhnya. Ketidakseimbangan happy neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan lain-lain menyebabkan kita bereaksi negatif atau berperilaku menurun seperti merasa kesepian atau menangis. Pada tahun 2019, hal ini terjadi pada 15,6 juta penduduk Indonesia. Benar, kita hidup di zaman yang sangat penuh dengan berbagai macam hiburan. Namun, tidak sedikit dari kita yang berusaha mengulurkan tangan dengan penuh harapan bahwa seseorang akan menggenggamnya. Gangguan ini mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan bagaimana kita menangani dan melalui kegiatan sehari-hari seperti makan, bekerja, bahkan tidur. Oke, memang terdengar seperti sekadar perasaan sedih. Iya bukan? Sekarang kita fokus ke bagaimana kita bisa mengetahui apakah yang kita rasakan adalah benar-benar depresi. Karena depresi adalah suatu bentuk diagnosa, beberapa kriteria harus dipenuhi. Menurut DSM-5 atau Diagnostic Statistical Manual 5, terdapat 5 kriteria diagnosa. Dengan kata lain, kriteria yang perlu dipenuhi untuk menetapkan bahwa yang sedang terjadi adalah benar depresi. Pada kriteria pertama, terdapat 9 gejala yang perlu kalian perhatikan. Iya, seluruh 9 ini hanya untuk memenuhi kriteria pertama. Jika 5 dari 9 gejala tersebut ada secara bersamaan selama 2 minggu, dan paling tidak salah satunya adalah: pertama, mengenai penurunan suasana hati seperti merasa sedih, kosong, atau putus asa. Atau yang kedua, yaitu kehilangan minat terhadap aktivitas-aktivitas sepanjang hari dan tidak diakibatkan kondisi medis tertentu, kalian telah memenuhi kriteria pertama dari depresi. Gejala-gejala ini tidak kami lebih-lebihkan, sekadar sering mondar-mandir tanpa tujuan dan mengetuk-ngetukkan jari ke meja, menjadi lambat dalam memberikan respon atau reaksi, dan suka mencela diri sendiri, merupakan bagian dari kumpulan gejala untuk 1 dari 5 kriteria terhadap depresi. Namun, kita tidak berhenti di situ. Jika kalian memenuhi kriteria pertama, apakah gejala-gejala tersebut mengganggu fungsi sosial ataupun okupasional? Apakah menjadi lebih susah berinteraksi dengan orang di sekitar? Dan apakah kesusahan tersebut mengganggu proses pekerjaan kalian? Jika iya, kalian memenuhi kriteria kedua. Terlebih lagi, jika seluruh peristiwa tersebut tidak dipengaruhi oleh suatu zat yang kalian konsumsi atau kondisi medis tertentu, kriteria ketiga pun telah kalian penuhi juga. Sedangkan kriteria keempat adalah apabila gejala yang dialami tidak dapat dijelaskan melalui skizofrenia, delusi, maupun spektrum skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Dan kriteria kelima dipenuhi apabila kalian tidak pernah mengalami manik maupun hipomanik. Salah satu pertanyaan yang sering kami dengar adalah,
Apakah ada obatnya? Bukan pertanyaan terbaik yang bisa kita lontarkan. Memang terdapat kecurigaan terhadap kekurangan happy neurotransmitter yang diduga menyebabkan negatif symptoms atau gejala negatif yang menggambarkan seseorang bereaksi buruk atau berperilaku menurun seperti menangis, merasa kesepian, dan lain-lainnya. Beberapa obat pun diberikan dengan tujuan meningkatkan beberapa neurotransmitter tersebut. Namun semua itu masih dugaan dan belum sepenuhnya dimengerti. Oke, dari penjelasan tadi, apa yang benar-benar kita bisa lakukan? Ada 15,6 juta penderita depresi. Menurut teman-teman, berapa persen yang memutuskan untuk mendapatkan pertolongan? Ada sebanyak 8%. Sebanyak 92%, jauh di atas 10 juta orang, tidak mendapatkan pertolongan atas dasar berbagai macam alasan. Tidak bisa dipungkiri, banyak yang berpikir bahwa depresi hanyalah suatu fase yang akan lewat begitu saja. Yang perlu kita mengerti adalah bahwa depresi adalah suatu gangguan kesehatan jiwa yang mengancam nyawa. Nah, bagi kalian yang tidak depresi, ulurkan tangan kalian. Kadang hal sederhana seperti tepukan tangan di pundak dapat memberikan suatu kesempatan bagi seorang yang depresi untuk memberikan kepercayaan kepada kita dan menceritakan segala sesuatu apa yang mereka sedang lalui. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga informasi yang saya berikan dapat berguna bagi kita semua. See you next time, guys.